ujung afatul lisan, bahaya bahasa lisan ada 20. Kita ini menginjak ke yang bahaya yang ke-19, yaitu al-ghaflah an taqatil khata'i fi fahwal kalam, mengabaikan detil-detil perkataan. Jadi orang berkata itu harus memperhatikan detail-detail yang dia katakan, jangan sampai menimbulkan faham yang salah, terutama yang berurusan dengan Allah, sifat-sifat Allah dan urusan-urusan agama. Ini termasuk yang ke-19, berarti afat ini berat. Jadi orang bicara, terutama bahasa lisan, bukan bahasa tulis. Orang bicara itu bahasa lisan kan, orang tidak sempat berpikir. Lain kalau nulis, orang nulis itu biasanya punya kesempatan untuk berpikir. Tapi kalau lisan itu, mengendalikan lisan itu lebih sulit. Kalau dengan tangan lebih bisa terkendali. Jadi mengabaikan ketelitian dalam berbicara, terutama urusan-urusan agama. Kenapa? Karena sebuah kata itu hanya bisa difahami secara benar sepenuhnya oleh para ulama, oleh orang yang ahli, terutama dalam bidang bahasa. Kalau orang tidak punya kemampuan bahasa yang baik, ya, kalau tentu saja fasohah kalau di bahasa Arabnya, ya, itu perkataan-perkataannya tidak bisa menghindar dari kesalahan. Tapi kalau tidak berilmu ya dimaafkan oleh Allah, ya. Tapi bagi orang yang berilmu, bicara harus hati-hati. Contoh, jadi supaya kita bicara hati-hati, jangan sampai memang sekilas omongannya benar, tapi kalau diteliti ternyata salah arahnya. Ini kayaknya lebih kepada bukan yang tersurat tapi yang tersirat, bukan yang eksplisit tapi yang implisit, gitu. Misalnya Rasulullah mengatakan la yakul ahadukum masya Allah wa syi'tu. Masya Allah wa syi'tu. Jadi setelah kita melakukan segala sesuatu, wah masya Allah, ya insya Allah wa insyi'tu, masya Allah wa syi'tu. Jadi menggabungkan, ya, atas kehendak Allah dan keinginan saya. Ini perkara terjadi karena dikehendaki Allah, saya juga menghendaki. Menggunakan huruf ataf wawu, wa. Tapi kalau summa tidak apa-apa, masya Allah, summa syi'tu, dikehendaki Allah, lalu berikutnya kemudian saya juga menginginkan, menghendaki. Jadi daqaiqul khata, antara penggunaan wawu yang terlarang dengan menggunakan summa yang boleh, itu harus hati-hati, harus jeli. Nah, intinya di sana. Soalnya kalau pakai huruf ataf wawu berarti ataf mutlak, berarti itu kita masya Allah wa syi'tu, berarti kita setara dengan Allah. Tapi kalau masya Allah summa syi'tu, itu ada jeda, berarti syi'tunya bisa karena sya Allah. Ada orang sowan kepada Kanjeng Nabi, dan kalau kita masya Allah wa syi'tu itu berarti kita setara, itu alangkah tidak etisnya. Meskipun kita Allah menghendaki, aku ya pengen nih di bojo ayu, aku ya pengen di bojo ayu, masya Allah wa syi'tu. Masya Allahu tazwijaha wa syi'tu tazwijaha. Tapi jangan pakai gua, pakailah. Ada orang sowan kepada Nabi, kemudian minta pertimbangan, diberi masukan oleh Rasulullah, terus terima kasih. Orang ini komentar masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah.
Terus kemudian di instruksi Nabi, kamu jangan bikin saya mensejajarkan dengan Allah ya, aja'altani adilan lillahi, jangan sejajarkan dengan Allah. Ya sudah, masya Allah wahdah saja, gak usah ada saya diikutkan. Ada orang khutbah, Rasulullah mendengar khutbahnya orang itu yang dibaca begini, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada, barang siapa yang taat Allah dan Rasulnya maka dapat hidayah. Wa man yaksil hima faqad wa may faqad huwa yaksi hima faqad, barang siapa yang mendurhakai keduanya maka dia sesat. Diprotes sama kanjeng Nabi, jangan bilang wa man yaksi hima, ya bilanglah wa man yaksillaha wa rasulah. Jadi jangan menggandengkan Allah, membuat domir Allah digabungkan dengan selain Allah dalam satu domir, kata ganti. Dan memang ini bahasa, tidak hanya bahasa Arab, bahasa Indonesia juga katanya sama. Ya, ini kayaknya sama urusan ghaflah ini, mengabaikan ketelitian ini sama. Allah dan Rasul, barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya maka mendapat petunjuk hidayah. Barang siapa yang menentang keduanya itu tidak habis. Barang siapa yang menentang Allah dan Rasulullah itu maka akan sesat. Nah, etika-etika ini harus diperhatikan. Loh Pak, tapi kan kadang-kadang ada redaksi-redaksi lain juga huma Allah dan Rasulullah digabungkan dalam satu domir. Ya, ulama-ulama lain mengatakan ini di awal-awal Islam memang begitu. Jadi begini penjelasannya, boleh tidak menggabungkan Allah dan selain Allah dalam satu domir, mereka berdua. Itu pendapat pertama tidak boleh dihindari. Tapi ternyata ada hadis barang itu kadang digabungkan, berarti terlalu sulit ini. Pendapat kedua boleh. Lah kok ada yang melarang ini? Itu dulu-dulu ketika orang awal-awal Islam, orang orang mensetarakan selain Allah dengan Allah. Tapi setelah keimanan kuat, terus bisa membedakan meskipun dalam domir, satu domir, tapi kehormatannya tidak masing-masing kita bisa membedakan, itu tidak apa-apa. Tapi di Quran sendiri juga masih ada itu, sillah wa rasulahu, 3 wasilah. Itu tilka hududullah wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin. Wah, terus ayat berikutnya wa may yasillah wa rasulahu juga. Al-Quran mencontohkan demikian. Saya juga setuju. Jadi kalau Allah itu didomirkan, kata ganti Allah digabungkan dengan selain Allah, itu yang keberatan. Kayak this. Lagi ketelitian lagi. Ibrahim An-Naqra'i itu tidak suka kalau orang bilang a'udzu billahi wa bika. Jadi misalnya saya ketemu atasan saya, bos tolong iya wes tak tolongnya ya, a'udzu billahi wa bika, saya berlindung kepada Allah dan kepada kamu, saya karena terancam. Itu tidak disukai. Nah, bolehnya a'udzu billahi summa bika. Berarti ini levelnya memang dibedakan levelnya supaya tidak tergabung dalam Allah digabungi yang lain, itu janganlah. Lallahu summa fulanun. Kalau lallahu
wa fulanun jangan, tapi kalau lallahu summa fulanun boleh. Ana neh ngene, Allahumma a'tiqna minan nar, tidak disukai. Ya Allah, bebaskan saya dari neraka. Jenenge bebasno berarti kan wis njero. Padahal kan ora, nek iso aja sampai mlebu. Mari kita generasi muda harus bebas dari narkoba. Oh berarti wis kena. Bebas. Bebas itu asalnya kan kena terus lepas gitu. Tapi ya hindari narkoba, hindari neraka. Ya Allah, hindarkan daku dari neraka. Nastajiruka minan nar, bukan aktikna minan nar. Tuh, paham. Tapi donga-donga sing warid dari Rasulullah kok itkon minan nar barangnya gitu. Berarti merdeka dari neraka, berarti tak itu pernah itu. Ya, maksudnya itkun minan nar, aktika minan nar itu maksudnya dibebaskan, dimerdekakan, jangan sampai. Artinya ya melindungilah sama maksudnya. Cuman bahasanya lebih apa ya? Lebih mengiba-iba. Ya Allah, hindarkan saya dari neraka. Wah, gaya menghindarkan. Kowe mlebu neraka dhisik kok. Nggih pun nek ngoten aktifna minan nar, mangke bebasno nggih. Nah, itu jadi malah lebih mengiba. Lah yang seperti ini itu butuh apa? Butuh rasa, butuh apa ya? Kepekaan hati. Orang ngomong bicara itu kepekaan. Kadang kata-katanya sama tapi di tempat yang berbeda, tidak diartikan berbeda. Jadi silahkan nek donga aktif minanar, tapi maksudnya aktif minanar tidak ada salahnya sebetulnya. Maksudnya itu tadi, merdekakanlah, bebaskan dari neraka gitu. Itu lebih menghibah. Jadi boleh kalau aktif minanar diartikan kula teng neraka riyin mboten napa-napa Gusti. Pokoknya makai akhirnya lemano. Lah kowe arep tak langsung mlebu swarga kok malah kowe mampir neraka. Nah, itu jadi sebetulnya ini itu sama saja, mau aktifna, mau nastajiruka, ajirna minan nar sama saja. Cuman perspektifnya harus paham. No. Lah, paham itu berarti tidak ghaflah. Contoh lagi, jadi ini banyak dan tidak terbatas, ya, banyak sekali dan tidak terbatas. Qala rahimahullah ta'ala wa qala